Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang panduan belajar Al-Quran tematik untuk kelas 12. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan tema pembahasan yang pertama, yaitu tentang dakwah. Ini diperuntukkan untuk kelas 12. Panduan ini untuk menjadi arah bagaimana santri atau siapapun mempelajari ayat-ayat tematik tentang dakwah ini. Adapun kompetensi yang ingin dicapai, yang ingin dihasilkan adalah bagaimana mengamalkan dakwah dengan cara hikmah, dengan cara mau'izah hasanah, dan dengan cara mujadalah. Kemudian juga para santri dapat menunjukkan perilaku untuk berdakwah, baik secara hikmah, secara mau'izah hasanah, dan secara mujadalah, yang merupakan implementasi dari surat An-Nahl 125 dan Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Di samping itu juga para santri tentu harus memahami ayat-ayat tentang dakwah yang terkandung dalam surat-surat tersebut, dan juga mengetahui terjemah tentang ayat-ayat tersebut. Itu adalah panduan yang diharapkan dari kompetensi yang dihasilkan. Adapun materi pembelajarannya adalah surat An-Nahl tadi dan surat Asy-Syu'ara. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa anzir ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Itu adalah ayat-ayat yang menjadi materi utama, materi pokok dalam pembahasan tema ini. Untuk mengarahkan pembelajaran pada tema ini, ada beberapa indikator yang harus dicapai ya oleh para santri, khususnya yang ingin mempelajari tema ini. Yang pertama adalah para santri dapat menerjemahkan ayat-ayat tersebut. Oleh karena itu, para santri silahkan untuk mempelajari terjemah, berarti mempelajari kosakata yang ada pada ayat-ayat tersebut, bisa dengan menggunakan Quran terjemah. Namun pada akhirnya nanti santri dapat menerjemahkan secara mandiri, tidak tok membaca terjemahan. Kemudian setelah santri menerjemahkan secara mandiri, artinya dapat menerjemahkan dengan bahasa sendiri tanpa keluar dari konteks ya yang dimaksud oleh ayat tersebut. Kemudian para santri juga harus dapat menyimpulkan isi kandungan yang terdapat dalam ayat tersebut. Tentu di sana akan ada beberapa kesimpulan-kesimpulan yang dapat dirumuskan. Maka sebanyak itulah ya para santri diharapkan menyimpulkan ayat-ayat yang disebut tadi dengan beberapa kesimpulan yang menjadi bagian dari pembahasannya itu ya. Jadi para santri dibukakan pikirannya untuk silahkan menyimpulkan sesuai dengan santri mendapatkan pernyataan-pernyataan atau kandungan-kandungan yang ada di dalam ayat tersebut, tanpa dibatasi sebanyak-banyaknya. Kandungan apa yang diperoleh? Misalnya dalam satu kalimat ini tentang apa, dalam kalimat misalnya dalam kalimat pertama misalnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Nah, apa yang dapat disampaikan dari kalimat itu? Misal seperti contoh, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kalau diterjemahkan ini, serulah, ajaklah olehmu ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan dengan cara al-mau'izah hasanah.
Nah, ini para santri dapat menyimpulkan adanya perintah menyeru kepada jalan Allah. Nah, bisa seperti itu santri menyebutkannya. Atau apalagi menyeru kepada jalan Allah itu dengan menggunakan cara, yaitu dengan cara hikmah, dengan cara mau'izah hasanah. Itu silahkan ya kepada para santri sampai kepada ayat yang dimaksud. Kemudian setelah santri dapat menjelaskan kandungannya, santri secara khusus diminta untuk menjelaskan tafsir apa yang disebut dengan dakwah bil hikmah, bil mau'izah hasanah, dan bil mujadalah itu. Maka pada pencapaian ini santri berliterasi untuk membaca referensi-referensi, bisa dalam bentuk tugas keperpustakaan atau santri juga membawa buku-buku yang dimiliki di perpustakaan rumahnya masing-masing untuk mencari apa yang dimaksud dengan tafsir dari dakwah bil hikmah, dakwah bil mau'izah hasanah, dan dakwah dengan al-mujadalah, dengan bil mujadalah itu. Jadi santri diberi keleluasan untuk mencari. Lalu dari ayat-ayat yang dijelaskan itu tadi ya, dari 2 surat, yaitu surat An-Nahl dan surat Asy-Syu'ara ini, para santri harus sampai kepada menjelaskan apa tujuan dari dakwah itu. Jadi dakwah kenapa diperintahkan, apa tujuannya dari dakwah. Kemudian tadi harus menggunakan al-hikmah dan sebagainya. Apa tujuannya dari dakwah ini? Selain itu juga santri dapat membedakan dakwah dengan cara hikmah. Jadi setelah menafsirkan tadi apa yang dimaksud dengan dakwah bil hikmah, bil mau'izah hasanah, dan bil mujadalah, para santri juga harus dapat membedakan karakteristik dengan bil hikmah seperti bagaimana, mau'izah hasanah seperti apa, dengan mujadalah juga seperti apa. Nah, ini diharapkan santri dapat menemukan jawabannya. Kemudian santri juga dapat menjelaskan subjek dan objek dakwah. Ini siapa yang menjadi subjek dakwah itu, dan siapa juga yang menjadi objek dakwah itu. Maka jawabannya akan didapatkan dari ayat-ayat yang tadi. Jika menerjemahkan dan menyimpulkannya benar, semuanya akan terjawab ya kan indikator ini. Kemudian menjelaskan sikap yang harus dimiliki oleh seorang yang berdakwah. Nah, sikap apa yang harus dimiliki itu adalah penting, karena dakwah bukan saja menyampaikan, tapi ada tuntutan sikap pribadi orang yang berdakwah itu sendiri. Dan yang terakhir, bagaimana santri dapat mempraktekkan, mengamalkan bagaimana dakwah dengan cara hikmah, bagaimana dakwah dengan cara mau'izah hasanah, dan bagaimana dakwah dengan cara mujadalah. Dan untuk hal ini nanti setiap santri mendapatkan tugas, mereka dapat memilih dengan cara yang seperti apa. Kemudian masing-masing dapat mempresentasikan atau menyampaikannya, bisa di lapangan langsung, kemudian ada laporannya, atau dengan ada fotonya atau ada videonya dengan cara yang disampaikan oleh para santri itu. Demikian panduan pembelajaran Quran tematik, tema dakwah untuk kelas 12. Mudah-mudahan apa yang kita perencanakan ini dapat tercapai ya, tujuan dan maksud dari pembelajaran Quran ini. Terima kasih ini kepada para santri, selamat melaksanakan ya, dan silahkan untuk masing-masing memulai untuk melaksanakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.